John Woods. What a surprise. Hello everybody, welcome to BTS, Babang Tukang Spoiler. Kali ini gue udah merangkum alur cerita film yang berjudul Last Man Down. Bercerita tentang virus yang hampir memusnahkan populasi manusia di benua Eropa. Dan pihak militer ingin menguasai penawar virus tersebut agar mereka bisa berkuasa. Seorang tentara mengasingkan dirinya karena tidak setuju dengan pihak militer tersebut. Nah, tanpa perlu berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Di awal film terlihat seorang tentara bernama John Wood yang sedang disekap di sebuah tempat kosong. Sedangkan Komandan Stone menyandera istrinya yang bernama Emilia. Lalu dia memaksa John untuk menyebutkan tempat persembunyian warga kota yang diduga telah terkontaminasi virus. Dia mengancam jika tidak memberitahu maka istrinya akan dibunuh. Namun John tetap tidak ingin untuk memberitahu tempatnya, hingga akhirnya Stone menembak istrinya. Look at me. 3 tahun kemudian terlihat John sedang duduk di sebuah kabin dan terus membayangkan tentang istrinya yang ditembak oleh Komandan Stone 3 tahun lalu. Ditemani rasa bersalahnya, John hidup menyendiri. Memotong kayu dengan kapaknya, dia juga berolahraga dengan menarik 2 batang kayu dan mengangkat barbel. Malam harinya saat John sedang membaca buku sambil minum alkohol, ia kembali mengingat sekilas tentang masa lalunya, di mana Komandan Stone bersama anak buahnya membantai sekelompok warga kota dengan begitu sadis. Di suatu malam, John juga mengingat masa lalunya kembali ketika dia sedang berada di sebuah helikopter tentara. Kemudian Komandan Stone berbicara kepadanya, mengatakan kalau dirinya terpaksa membunuh Amelia karena dia sudah terinfeksi. Komandan Stone juga berdalih jika dia tidak membunuhnya maka akan membahayakan 5 juta jiwa lainnya. Namun John yang terlihat kesal berkata bahwa istrinya tidak terinfeksi virus. Kemudian John dibawa ke sebuah kapal induk tentara. Di sebuah ruangan pemeriksaan terlihat seorang dokter yang memakai APD lengkap ingin mengambil darahnya John. Namun John menyerang dokter itu dan melepaskan ikatan di tangannya. Saat dia keluar dari ruangan itu, ternyata Komandan Stone sudah menunggunya dan kemudian melemparkan pisau kepadanya dan berhasil melukai wajah Stone. Ia melarikan diri terus mencari pintu yang bisa dibuka. Saat menemukan satu pintu yang terbuka, terlihat banyak sekali penjaga di luar pintu itu. John segera melumpuhkan penjaga itu satu demi satu dan berhasil melarikan diri dari kapal tersebut. Kembali lagi ke masa sekarang, tiba-tiba seorang wanita yang terluka bernama Maria menghampiri John dan meminta tolong. Pagi harinya saat Maria terbangun, ia terkejut berada di sebuah rumah asing. Kemudian John mendatangi Maria dan menawarkan pertolongan untuk mengeluarkan peluru di punggungnya. Dia memberikan minuman kepada Maria untuk menghilangkan rasa sakitnya. Ketika John mengeluarkan peluru itu, ia terkejut karena di situ terdapat alat pelacak milik militer. John yang curiga menanyakan kepada Maria siapa yang mengejarnya. Namun belum sempat menjawab pertanyaan itu, Maria malah pingsan. Beberapa waktu kemudian, John terlihat sedang memotong kayu. Kemudian Maria yang sudah siuman mendatanginya. John berkata kepada Maria bahwa dirinya hanya membiarkannya tinggal selama beberapa hari saja, karena dia tidak ingin terlibat masalah dengan pihak militer. Kemudian terlihat sekilas bayangan masa lalu di mana sebuah kota sengaja dihancurkan oleh pihak militer karena terinfeksi virus. Di luar rumah terlihat Maria sedang memotong kayu. John segera menegurnya karena lukanya bisa terbuka kembali. Tak lama setelah itu, pihak militer yang mengetahui keberadaan Maria mendatangi kabin John. Salah satu tentara kemudian masuk ke kabin itu untuk mencari Maria. John merasa terganggu, langsung menyerang mereka dengan kapak. Dia juga membunuh salah satu tentara dengan capitan kayu. Dia bergegas ke kabinnya untuk memeriksa keadaan Maria. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Namun saat dia tiba, justru Maria lah yang menembak tentara tersebut. Kemudian John membuang mayat tentara itu ke gudang belakang rumahnya. Selanjutnya, John segera mempersiapkan diri karena pihak militer pasti akan menyerang tempat tinggalnya.
Maria yang merasa bersalah menawarkan bantuan kepada John. John menyuruh Maria membersihkan darah dari mayat tentara tersebut. Di malam hari, John terlihat sedang bersantai di perapian bersama Maria. Maria bercerita bahwa dirinya melarikan diri dari kejaran pihak militer dengan luka tembak di belakangnya, hingga tanpa sengaja tiba di tempat John. Maria mengatakan bahwa tak lama lagi pihak militer dengan jumlah yang lebih banyak akan mendatangi mereka untuk menangkapnya. John yang mendengar hal tersebut merasa iba kepadanya. Dia menawarkan Maria untuk berlindung di tempatnya. Saat pagi tiba, terlihat John membuat tempat perlindungan untuk menahan gempuran pihak militer yang akan menyerangnya. Dia juga mempersiapkan beberapa senjata di tempat perlindungan itu. Malam harinya, saat mereka sedang makan, Maria mengatakan yang sebenarnya kepada John, yaitu bahwa pihak tentara mengejarnya karena darahnya adalah penawar virus tersebut. Jadi pihak militer ingin menguasai penawar itu untuk mengontrol orang-orang. John tentu saja kesal terhadap Maria karena telah membawa masalah besar kepadanya. Esok harinya terlihat John sedang membersihkan senjatanya. Dia menanyakan kenapa Maria bisa menggunakan senjata. Maria menjelaskan bahwa dulu dirinya pernah menjadi perampok bersenjata dan dihukum penjara selama 10 tahun. Namun John sudah mengetahui bahwa Maria adalah seorang residivis karena dia telah melihat barcode tahanan yang ada di tangannya. Setelah itu, John mengajak Maria latihan menembak. Keesokan harinya, para prajurit telah bersiap menyerang mereka. Salah satu prajurit bercerita tentang seorang tukang kayu pembunuh yang tidak boleh mereka usik. Namun ceritanya itu hanya untuk menakuti rekannya. Sementara itu di kabin, John mengetahui mereka telah dikepung. Dia segera memasuki kabinnya. Tak lama berselang, para tentara telah tiba di depan kabin itu. Saat mereka memasuki kabin, John langsung membunuh 2 tentara. Namun salah satu tentara berhasil menyekap Maria. Tentara itu mengatakan dia tidak akan membunuh Maria asalkan membiarkan mereka pergi. Namun John tidak mendengarkan negosiasi itu. Dia memanah tentara itu dari dalam kabin dan keluar untuk menghabisinya. Keesokan harinya terlihat John sudah bersiap dengan peralatan tempurnya, sedangkan Maria menuju sungai untuk mengambil air. Saat ia berbalik, para tentara sudah mengepung Maria dari belakang. Seorang tentara kemudian memberikan laporan kepada Komandan Stone atas keberhasilannya menangkap Maria. Tak lama berselang, tiba-tiba sebuah peluru bersarang di kepala tentara itu. Ternyata tembakan tersebut berasal dari John. Dia menghabisi semua tentara itu. Setelah itu, John dan Maria segera kembali ke kabin. Ternyata di kabin juga sudah ada beberapa tentara. Namun mereka berhasil membunuh semua tentara tersebut. Tak disangka ternyata salah seorang dari mereka masih hidup karena tembakan dari John hanya mengenai rompi anti pelurunya. Dia segera melaporkan kepada Stone bahwa semua anak buahnya telah tewas karena ada seseorang yang membantu Maria. Sementara itu di kabin, John dan Maria berpencar untuk menghabisi sisa tentara yang mengepung mereka. Tak lama kemudian, para tentara menemukan terowongan rahasia tempat John menyimpan mayat korbannya. Kemudian Stone memberikan strategi cemerlang untuk menjebak John dan Maria. Dia mengatakan agar menggiring mereka masuk ke dalam terowongan, dan Stone akan menunggu mereka di sisi lain terowongan itu. Saat John lengah, dia diserang dari atas. Mereka pun segera berduel 1 lawan 1. Dan lagi-lagi John berhasil melumpuhkannya. Mereka berdua segera melarikan diri. Sialnya, karena dikepung banyak tentara, mereka akhirnya terpojok. John terus menembaki tentara yang datang lewat pintu depan terowongan. Mereka mengambil perisai anti peluru untuk bertahan dan melemparkan bom asap ke depan. Saat mereka ingin pergi, tiba-tiba John tertembak. Tapi beruntungnya tembakan itu hanya mengenai kakinya, sehingga John masih bisa berhasil kabur dari sana. Kemudian mereka masuk ke sebuah ruangan tersembunyi di dalam terowongan itu, sehingga para tentara tidak bisa menemukan mereka. John merasa mereka tidak bisa bersembunyi selamanya. Dia segera keluar dari persembunyian itu dan meninggalkan Maria. Dengan luka di tubuhnya, John berusaha melawan para tentara sambil berlari menaiki tangga, hingga akhirnya berhasil keluar dari terowongan tersebut. Namun sesuai strateginya, Komandan Stone beserta anak buahnya sudah menunggu di depan terowongan. Komandan Stone sedikit terkejut karena yang selama ini mereka hadapi adalah John Wood. Stone menanyakan di mana Maria, namun John menjelaskan kalau Maria sudah tewas dibunuh para tentara.
Komandan Stone tidak mempercayainya begitu saja. Dia terus memaksa John untuk mengatakan di mana Maria bersembunyi. Setelah itu John dikeroyok oleh anak buah Stone. Meskipun terus dihajar, John tetap tidak mengatakan di mana keberadaan Maria. Stone yang mulai kesal langsung menendang John dan menginjak tangannya. Kemudian dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh John. Namun, John kembali mengajak Stone untuk berduel. Merasa tertantang, Stone menerima tantangan duel tersebut. Di awal pertarungan, John yang sudah terluka parah mulai terpojok. Stone mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengantarkan John menuju ke tempat istrinya. Tentunya hal itu membuat John menjadi marah dan membalikkan keadaan. Dia berhasil mengalahkan Stone dalam duel tersebut. Stone yang sudah kalah langsung mengambil senjata anak buahnya dan menodongkan senjata itu kepada John. Namun John kemudian berhasil merebut senjata itu dan menembak Stone hingga tewas untuk membalaskan dendam istrinya Amelia. Namun tiba-tiba Maria muncul. Ia menyelamatkan nyawa John dengan menyerahkan dirinya. Mereka kemudian dibawa menggunakan helikopter. Melihat Maria ditangkap, John berjanji kepada dirinya untuk menyelamatkannya. Sementara itu di dalam helikopter, seorang pemimpin militer bernama Sahara mengatakan bahwa akan memanfaatkan darahnya Maria untuk menciptakan era baru dan menjadi pemimpin umat manusia. Namun ternyata sebelumnya Maria sempat menyimpan darahnya di kabin milik John. Dia juga menulis pesan dalam sebuah kertas agar darahnya bisa dipakai untuk menyelamatkan orang yang terinfeksi virus. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video editan saya yang seadanya ini. Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Bagi kalian yang berkenan, silakan subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika ada video baru yang diupload di channel ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bye.